Halo Bang Ade, makasih loh udah nyempetin untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol bareng aku. Tiba-tiba ketemu, tiba-tiba di sini gitu. Semua serba mendadak ya Mel. Iya betul, tapi untungnya tiba-tiba ada mic baru dan set baru. Ajaib. Keren keren. Soalnya Bang Ade, aku tuh punya pertanyaan. Belakangan ini tuh aku ngeliat lagi rame nih, Bang Ade katanya menghalalkan babi. Emang iya? Menghalalkan babi. Serius. Serius, soalnya aku juga pernah rame dituduh menghalalkan babi Oke nih. oke oke. Iya itu saya ceritain ini asbabun nuzulnya ya. Oke. Asal muasal kenapa saya dituduh menghalalkan babi. Jadi gini ceritanya. Bentar, Bang Ade. Ngomong-ngomong istilah asbabun nuzul itu term yang spesifik buat ngomongin ayat Al-Quran turun. Nanti Bang Ade pakai istilah itu rame lagi Oh gitu baru. nggak boleh ya? Nggak, nanti baru rame Iya iya. lagi. Saya akan bercerita tentang duduk perkaranya. Kenapa akhirnya saya dituduh menghalalkan babi. Terus terang atau mula-mula saya harus bantah dulu tuh ya. Enggak dong, saya enggak mungkin mengkampanyekan bahwa babi itu halal ya. Nah, tapi kenapa sampai akhirnya saya dituduh seperti itu? Ada konteksnya Mel ya. Konteksnya tuh begini. Saya kan punya acara di Cokro TV ya. Namanya Logika AA. Itu saya lazim tuh memperjuangkan hak asasi manusia lah ya. Misalnya saja tentang hak kebebasan berekspresi. Nah, saya melihat karena begini, saya itu kan dosen komunikasi dan saya belajar sekali bahwa salah satu prinsip yang harus kita perjuangkan agar demokrasi itu bisa berjalan adalah kebebasan berekspresi. Ya, nah, jadi kasusnya adalah ketika saya nggak tahu itu kayaknya awal tahun ini ya ada seorang eh, kalau nggak salah TikToker ya namanya Lina Mukherjee gitu ya. Dia itu sekarang lagi di dalam tahanan polisi karena dia itu bikin sebuah konten yang menggambarkan bahwa dia makan babi kriuk tapi dimulai dengan Bismillah ya. Eh, Ya namanya TikToker kan memang kadang-kadang suka ya ngelucu-ngelucu gitu Ya, kan, kontennya ya buat lucu-lucuan doang lucu-lucuan ya. doang kan. Tapi ternyata ada orang yang marah ya, maka dia diadukan ke polisi. Dan ternyata menurut polisi atau melalui biasa kan polisi manggil saksi ahli gitu ya, ternyata saksi ahlinya sejumlah saksi ahli membenarkan apa yang dituduhkan tersebut, maka akhirnya dia ditahan. Belum masuk ke pengadilan tapi dia sudah ditahan. Itu yang saya protes. Saya pada dasarnya ingin bilang bahwa eh, nggak bisa dong. Ini negara yang sudah sangat menghormati kebebasan berekspresi dan itu penting buat demokrasi. Masa sih hanya gara-gara seseorang bikin joke tentang mulai memakan, dia muslim, dia makan babi tapi memulai makannya dengan bismillah. Masa gara-gara itu orang sampai masuk penjara? Ya, menurut saya itu sangat tidak pantas. Nah, saya kemudian menjelaskan dalam video tersebut tentang yang paling jadi inti adalah kebebasan berekspresinya ya. Tapi kemudian saya bilang, lagi pula di dalam Islam itu kita harus sadar bahwa sebenarnya uh, uh, ada keragaman interpretasi ya. Dan kita harus mengakui bahwa atau dalam pandangan saya sebenarnya dalam Islam itu yang dilarang ayatnya itu adalah uh, namanya khinzir ya, itu yang diharamkan. Nah, apakah khinzir itu adalah identik dengan babi ternak yang sekarang ada di Indonesia misalnya? Menurut saya ya nggak mesti sama. Itu adalah hasil interpretasi. Jadi saya mengatakan bukan bahwa babi itu halal, tapi saya mengatakan ada orang yang menganggap bahwa sebenarnya ada perbedaan antara khinzir dengan babi ternak yang dimakan saat ini. Dengan kata lain kesimpulannya, nggak semua orang Islam, tidak semua versi penafsiran Islam itu menganggap bahwa khinzir adalah babi ternak. Dan kata lain, tidak semua interpretasi mengatakan makan babi itu haram, makan babi ternak itu haram. Itu yang ingin saya sampaikan. Ternyata penjelasan saya yang agak panjang itu dipotong-potong. Iya, dan orang kayaknya fokusnya marahnya ke situ. Wah, ini Ade Armando bilang babi halal gitu ya. Dia marah karena walaupun sebetulnya dalam konteks kebebasan berekspresi juga hak saya dong untuk mengatakan bahwa menurut saya ini kalau kita bicara dilihat dari konteks berekspresi, kalau ada orang bilang babi itu halal,
itu juga adalah hak dia kan, ya. Tapi saya sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Sehingga ketika saya dituduh sebagai seperti yang kamu katakan tadi, bahwa saya menghalalkan babi, itu adalah sebetulnya penyesatan. Saya tidak pernah mengatakan saya sendiri menganggap babi itu halal. Ya karena Bang Ade sendiri nggak makan babi kan ya. Saya nggak makan Bang Ade babi. bilang di kontennya itu Iya, nggak saya makan. nggak makan babi dan saya tidak sedang mengkampanyekan ya orang-orang untuk, weh, hei, 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 makan aja babi itu halal kok. Nggak gitu, sama sekali nggak gitu. Kalau masalahnya kan gini, eh, tuduhan atau anggapan bahwa saya menghalalkan babi itu datang dari video pendek yang merupakan hasil editan dari video panjang saya. Argumen saya itu kira-kira taruh 8 menit gitu ya. Dia yang mungkin kamu lihat tuh, kamu pernah lihat mungkin ya, Iya, itu aku adalah nonton. tinggal 1 menit atau satu setengah menit gitu, yang dimana di bagian ketika saya seolah-olah karena dipotong-potong sehingga seolah-olah saya mengatakan babi itu halal, ditambah pula dengan berbagai caption kan atau teks gitu kan yang mengatakan Ade Armando, politisi PSI menghalalkan babi. Nah itu yang kemudian menurut saya itu menyesatkan dan membuat banyak orang salah mengira seolah-olah saya adalah seseorang yang makan babi dan mengkampanyekan agar orang makan babi rame-rame atau mengkampanyekan bahwa babi itu halal. Itu saya rasa dua hal yang sangat berbeda. Iya, mungkin karena biasanya memang khinzir itu diterjemahkannya sebagai babi gitu ya. Meskipun orang zaman Nabi itu saat itu nggak ada Nabi, tapi kayak bahasa Ibraninya babi juga hazir gitu, masih sama khinzir. Jadi Sorry, kayaknya Anda paham. Anda saya gini, saya harus akui ya, saya itu nggak ngerti bahasa Arab, ya. Oke. Jadi kalaupun saya ngomong tadi tuh, Hmm, itu sebenarnya merefer kepada orang yang menyatakan bahwa sebetulnya khinzir yang di dalam Al-Quran itu beda dengan babi ternak yang sekarang kita kenal. Nah, itu bukan kata saya sebetulnya, tapi kata orang yang saya rujuk. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh kan? Kita kan memang cerita wawancara, tapi ngobrol. saya bertanya kepada Mela karena kalau nggak salah Mela ini kan belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab, iya. Fokusnya lingkupnya emang di Quran dan hadis gitu. Jadi kamu, Anda, supaya jangan kelihatan saya terlalu tua, Anda itu adalah orang yang belajar tentang apa tadi? Tafsir. Iya, iya, ya kurang lebih gitu. Anda belajar tafsir Quran dan hadis. Iya betul. Oh, wow, wow. Jadi saya ketemu dengan orang yang tepat. Nggak tahu Maksud ya. saya adalah kalau dalam pandangan Anda gimana, Mel? Jadi emang kan ini kan tradisi lama ya, haram makan babi itu kayak tradisi lama gitu dari 4.000 tahun yang lalu, dari zamannya Nabi Ibrahim, dari Jadi tradisi orang sebelum Nabi Yahudi. Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Oke. Nah, dulunya itu peternakan babi itu sempat populer di tanah Arab lah gitu, di Yerusalem ya. Nah terus tapi lama-lama nggak populer, lama-lama makan babi itu jadi nggak etis ya karena alasan lingkungan tuh ada di konten aku yang babi. Nah terus jadi tertulis nih kayak jadi haram, dan bahasanya tuh bahasa Ibraninya kayak di Torah sama di Quran itu sama pakai istilah khinzir, kalau hazir sih bahasa Ibraninya gitu. Jadi tapi sebenarnya masih satu akar kata. Nah cuman pas lagi zaman Nabi hidup itu tuh babi emang udah nggak ada, kayak udah saking populernya tuh sampai nggak ada karena emang babi nggak cocok tinggal di situ. Di Nah gurun. jadi orang Arab tuh sebenarnya orang Arab zaman Nabi tuh nggak tahu babi tuh penampakannya gimana karena udah nggak ada. Si khinzir itu. Dan ayatnya pun sebenarnya babi tuh disandingkannya sama, kan bunyi ayatnya tuh hurimat alaikumul maitatu dama walahmal khinzir, diharamkan bagi kamu mayat dan darah dan khinzir. Jadi kayak disandingkannya tuh sama mayat dan darah gitu. Dan tapi orang-orang di situ nggak tahu, pokoknya tahu namanya khinzir tapi nggak tahu bentukannya, tapi pokoknya tahu itu Jadi haram gitu. ketika itu, koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi artinya di tanah Arab abad Nabi Muhammad tuh abad Abad 7. ke-7 ya. Di tanah Arab abad ke-7 itu nggak ada tuh peternakan babi seperti yang kita kenal sekarang. Nggak ada ya. Jadi it refers to, itu merujuk kepada sebuah jenis binatang yang bahkan ketika di era Nabi itu sebetulnya nggak ada. Iya. Oke, thank you. Jadi saya semakin paham nih. Itu yang mungkin menjelaskan bahwa
Kenapa ada orang-orang yang menganggap bahwa itu sebetulnya seekor hewan yang yang tidak serta-merta bisa disamakan dengan babi ternak saat ini. Bisa aja kemungkinan itu Ya, ada gitu. ya kan bisa saja seperti itu. Jadi poin saya adalah itu interpretasi kan jadinya. Masih bisa ada ruang interpretasi kalau melihatnya gitu. Cuman kan biasanya kan kita cuma lihat khinzir, cek terjemah, oh babi, ya udah gitu. Oke. Nggak tahu itu babi apa atau babi spesies apa gitu, nggak tahu. Iya. Karena ada keluarga babi-babian ya. Iya bisa jadi ya. Nggak, maksudnya Iya ada. babi spesies lain Ya, maksudnya. babi spesies lain kan, ini kayak zaman sekarang kita tahu ada babi ternak itu, ada babi hutan, Babi ada ngepet enggak ya? Oke. Babi ngepet saya rasa salah satu jenis babi Jenis babi ya di Depok. di Depok. Jadi nggak boleh dimakan. Kalau itu jelas nggak boleh dimakan saya rasa ya. Ya jadi itu poin saya. Saya terima kasih ya, Mela udah menjelaskan dengan sangat baik. Jadi bahkan sebetulnya di era itu tidak dikenal ya, babi ternak tuh nggak ada. Jadi khinzir itu buat orang-orang Arab di era itu tidak mengenalnya seperti orang zaman sekarang melihat babi ternak ya. Karena babi ternaknya aja nggak ada kan. Oke, ya. Jadi itu maksud saya ya. Eh, saya ulang ya, saya bukan ahli dalam tafsir, saya nggak ngerti Arab sama sekali, tapi saya katakan ketika itu saya tahu ada orang-orang dan saya bisa tunjuk orangnya, saya kenal, orangnya masih hidup gitu ya, yang mengatakan bahwa tadi itu nggak dengan sendirinya sama, itu interpretasi ya. Saya tidak bisa menyebut nama orangnya sekarang karena melihat kegaduhan yang terjadi. Nanti kalau saya tunjuk orang, saya sebut nama orang itu, malah dia yang Kena diserang. imbas. Ya, mendingan udah deh, saya aja diserang. Tapi orang harus ngerti. Jadi Mela, saya terima kasih Anda memberi kesempatan pada saya untuk menjelaskan. Yang saya katakan bukanlah babi itu halal, sama sekali tidak benar itu. Iya, tapi ada ruang interpretasi gitu kalau tidak semua babi itu haram gitu ya. Bukan, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Poin atau gini jelasnya, menurut saya, agama harus diinterpretasikan dan itu harus kita ingat. Agama itu tidak pernah penafsirannya tunggal, Yep. ya kan? Anda sebagai orang yang tadi belajar pasti paham itu. Celakanya banyak orang itu barangkali karena terlalu terbiasa sejak kecilnya, sejak remajanya diindoktrinasi dengan tafsiran-tafsiran yang tunggal, bahwa taruhlah sholat tuh hanya begini caranya, satu-satunya cara adalah semacam itu. Kalau Anda berbeda, Anda salah. Atau kayak sekarang atau baru-baru ini kan ada perdebatan tentang tanggal 1 apa? Idul Fitri itu tanggal 1 apa? Oh, tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Itu penentuannya seperti apa? Kan terbuka interpretasi. Ya atau jilbab lah ya. Iya, atau jilbab harus sepanjang apa gitu, atau Atau harus perlu pakai boleh. jilbab atau enggak kan Mel? Ini buktinya Mela nggak pakai. Itu saya duga karena tafsirannya. Saya juga dimarahin. Saya cuma bilang berkat tafsiran yang dimiliki Mela tidak mengenakan jilbab walaupun dia Muslim. Atau bisa jadi saya tidak peduli pada tafsirannya. Ya itu. Jadi ada beragam cara mendekati agama kan. Itu yang ingin saya katakan. Tapi sebetulnya kembali ke pertanyaan Mela tadi, penjelasan saya adalah bahwa sebetulnya saya sedang bicara tentang kebebasan berekspresi, ya. Tapi orang jadi salah fokus ya, malah Salah fokus ke fokus babinya. ya. Mungkin saya sebagian orang bilang di Indonesia ini jangan terlalu complicated kalau menjelaskan. Jelaskan saja secara sederhana, fokus pada apa yang ingin Anda katakan, tapi penjelasan tentang tambahan-tambahan penjelasannya abaikan aja. Nah, Tapi tapi saya kan lebih triggering yang penjelasan babi soalnya. akhirnya lebih orang trigger. menyangka konten saya adalah mengenai babi ya, yang tentu saja apa pentingnya buat saya memperdebatkan tentang keharaman babi dalam konten logika Ade Armando saya yang sebetulnya ya bicara tentang kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir. Tapi lagi-lagi sebetulnya ini jadi contoh bagus tentang betapa buat saya lessons learned-nya adalah ya memang masyarakat itu masih sangat mudah untuk distracted, untuk Dan reaktif banget juga. sangat reaktif dan juga dimanfaatkan. Saya yakin orang-orang yang menyerang saya itu sebetulnya bukan orang-orang yang sincere, peduli sama isi konten video saya. Kan di sana sudah saya yakin di belakang serangan terhadap saya itu juga ada motif-motif kepentingan politik misalnya. Karena saya sekarang menjadi caleg dari PSI gitu ya.
pokoknya saya harus dijatuhkan supaya orang nggak suka sama saya. Nah, caranya dengan menyebarkan kebohongan semacam itu Supaya orang misleading gitu. supaya misleading. Dia orang-orang yang mengkritik saya kan sama sekali tidak bicara tentang kebebasan berekspresi, tentang linanya enggak gitu. Ya, betul-betul hanya spesifik tentang ketika saya mengatakan ada yang menafsirkan bahwa yang disebut sebagai khinzir itu bukanlah babi ternak seperti yang kita kenal. Itu pun dipotong lagi sehingga seolah-olah ketika saya mengatakan ada yang menganggap bahwa sebetulnya babi tidak haram. Nah, bagian ada orang yang mengatakan hilang kan? Iya, iya. Jadi seolah-olah dalam video itu nampaknya saya mengatakan sebetulnya babi itu tidak haram, ya kan? Nah, ya thank you Anda sudah memberi ruang buat saya untuk menjelaskan. Walaupun saya yakin kalau orang itu pikirannya sudah terbentuk Nggak tentang didengar saya, Anda mau bilang apapun, ya nggak akan peduli dia, gitu. Jadi balik lagi ke fokusnya Bang Ade tentang kebebasan berekspresi, itu berarti gimana nih pendapat Bang Ade tentang pasal penistaan agama? Itu kan gak jelas nih, apakah perlu diperjelas atau ya udah hapus aja lah gitu. Jadi gini, ya ini penting nih untuk dibicarakan. Dan itulah yang menjadi poin utama dari video saya. Saya adalah orang yang sangat percaya pada arti penting kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi. Saya akan mendefend itu, ya, mendefend itu karena saya percaya kebebasan berbicara adalah hak azazi yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita otak, memberikan kita mulut, kemampuan kita untuk berpikir, yang salah satu produknya adalah pikiran-pikiran yang barangkali berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ya, kalau kita sekarang mulai mengambil alih otoritas Tuhan itu, kan yang memberikan kemampuan kita untuk berpikir itu kan Tuhan. Kalau kita sekarang hambat itu, maka kita sebetulnya sedang menghambat sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. So we are against God kalau menurut saya sih. Kalau kita sekarang melarang orang untuk berbicara, berpikir, berekspresi, ya. Jadi itu bentuk pembangkangan kepada Tuhan. Menurut saya, ya. Tuhan memberikan kamu kemampuan untuk berpikir. Ada orang mengambil kemampuan berpikir, mengatakan bahwa Membatasi. kamu nggak bisa berpikir sebebas-bebasnya, kamu nggak bisa bicara sebebas-bebasnya, ya. Artinya dia dalam bahasa tadi membangkang atau melawan atau melecehkan kemampuan yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita. Nah, dalam ekspresi itu bisa macam-macam, ya. Memang kadang-kadang bisa lurus-lurus saja, yang mainstream aja. Cuman salah satu yang juga harus kita lihat kemungkinan terjadinya adalah dalam kebebasan itu ada juga kebebasan untuk bikin joke misalnya, untuk bercanda, untuk berpikir out of the box. Termasuk bercanda makan babi baca bismillah dulu. Nah ya, Lina itu kan tanda petik kesalahan dia tuh sekedar dia makan babi, terus sebelum makan babi dia bilang bismillah. It was a joke. Saya yakin it was a joke. Tapi kalau nggak dilihat sebagai joke, tapi kira-kira kan begini, dia itu at least udah bilang bismillah, kan udah berpahala sebelum makan. Yang dia makan babi. Nah di situ dia misalnya berdosa. Jadi at least satu pahala satu dosa. Oh ya, pahala baca bismillah, dosa makan babi gitu lah ya. Kalau mau Jadi lihat dari situ. agak ini ya, agak apa? Apa sih istilahnya? Jadi seri satu sama gitu ya. Nah ini pun joke. Iya, Yang barusan kita bicarakan kan joke, ya. Cuman bermain logika aja. Nah masa sih gara-gara bikin joke itu dia menjadi bersalah? Itu artinya kita berusaha membatasi kebebasan orang untuk bercanda, kebebasan orang untuk mengekspresikan canda dia, yang saya yakin di belakangnya tidak ada malicious intent. Malicious intent tuh niat jahat. Nah gitu, niat jahat gimana buktikannya? Memang nggak bisa secara objektif diformulasikan, tapi Anda bisa gunakan akal sehat Anda untuk mengatakan ini sih cuma bercanda. Jadi ya karena kita punya kemampuan untuk menilai secara logika akal sehat kita aja. Ini kayak begini, yang tadi dikatakan kan menghina agama itu nggak boleh. Bisa nggak diturunkan menjadi serangkaian praktek yang secara definitif kita katakan kalau ini masuk, kalau ini nggak bisa. Semua tuh menggunakan akal sehat untuk menilainya.
Sebagai contoh, saya akan bilang kalau Anda mengencingi Al-Quran atau Injil, itu pasti tujuannya menghina. Hmm. Pasti. Mungkin nggak saya salah, mungkin nggak sebetulnya ternyata dia tidak menghina. Itu aja belum tentu benar saya. Tapi Iya. paling tidak secara akal sehat, saya bisa tuh berargumen bahwa dia itu menghina, menodai, ya. Atau misalnya ada tuh film di Barat yang menggambarkan Nabi Muhammad itu pedofilia. Dia meniduri banyak anak-anak, ya. Menurut saya, dengan akal sehat saya akan bilang itu sih menghina. Tapi kalau cuman sekedar bikin joke tentang tadi itu makan babi terus pakai bismillah, ya ayolah. Yang saya tahu nih, saya mungkin salah karena saya bukan anak pesantren, Mel. Mela pesantren dulunya. Aku anak pesantren. Iya. Sepanjang sekolah aku anak santri, Kamu santriwati gitu ya. santriwati. Iya. Saya dengar dari cerita teman-teman saya, kalau di pesantren yang tinggal di boarding gitu ya, itu sih ngejoke tentang agama tuh kayak makanan sehari-hari. Iya. Iya kan? Karena tiap hari kan kita emang diekspos sama kasus-kasus agama gitu. Iya. Dan nobody take it seriously kan gitu ya. Tidak ada yang menganggap bahwa ini serius, nih cuman bercandaan. Ngebecandain Nabi Muhammad kali, ngebecandain Tuhan, ngebecandain. Dan tradisi bercanda itu kan misalnya di Indonesia kuat sekali di kalangan NU gitu ya. Kita punya orang kayak Gus Dur gitu yang lucu banget kan ya. Tapi kita tahu ketika dia melucu itu dia sama sekali nggak Nggak sedang bermaksud menghina menghina. agama ya. Nah, kita bisa dengan menggunakan akal sehat, kita tahu itu sih bercanda. Ini menghina. Tapi kalau judgementnya datang dari, kalau misalnya mayoritas, kan tadi Bang Ade bilang akal sehat. Kalau ternyata mayoritas itu nggak punya akal sehat, terus judgementnya kan jadi, wah ini penghina gitu. Ya. Judgementnya Nah, jadi error gitu. iya, di situ akan ada faktor hakim, ada faktor kan gitu ya. Kita berharap kita punya hakim-hakim yang berpikir rasional. Kan orang-orang yang apa tadi yang Anda bilang sebagai berpikiran mungkin sempit begitu. Ya mudah-mudahan orang semacam itu jangan sampai jadi hakim kan gitu. Tapi kita harus percaya sama sistem ini bahwa yang bisa jadi hakim lah adalah orang-orang yang punya judgement yang rasional gitu kan. Tapi saya mau bilang ini pertama, memang untuk bisa membuat rangkaian definisi yang sangat operasional sifatnya tentang apa itu menghina dan tidak menghina itu nggak bisa. Ya. Nah, karena itu pertanyaan berikutnya adalah yang tadi Mela katakan. Jadi mendingan yang mana nih? Ya, biarkan hapus atau diperjelas. biarkan. Saya pribadi, saya ulang nih ya, jangan sampai salah nih orang mengutipnya. Saya pribadi sebenarnya menganggap nggak apa-apa penghinaan terhadap agama itu. Ya, Jadi maksudnya apa? Pasal penghinaan agama, pasal penistaan agama tuh dihapus saja nggak apa-apa gitu. saya ulang ya, menurut saya nggak perlu ada. Karena saya percaya pada tadi kemampuan rasionalitas manusia, akal sehat manusia untuk menilai ini baik, ini buruk, ini jahat, ini tidak. Jadi kalau ada orang-orang yang bikin joke tentang Nabi Muhammad, saya cuma bilang nggak lucu, ya. Atau saya akan bilang bikin joke tuh yang ya, yang lebih benar lah, jangan kayak gitu-gitu. Itu buat saya tuh nggak menggelikan sama sekali, ya. Kita kasih sanksi sosial aja sama orang-orang yang bikin joke-joke yang menghina agama semacam itu. Kayak di yang tadi saya katakan contohnya di Amerika orang bikin kok joke-joke tentang Nabi Muhammad, tapi memang dianggap sebagai cheesy. Cheesy itu artinya Kayak murahan. Kayak murahan jokes banget murahan. sih lo ngeledek-ledek. Misalnya Nabi Muhammad pedofilia, yang ngebela itu, yang menolak joke kayak begitu, itu bukan hanya orang Islam. Orang-orang non-Islam tuh menganggap bahwa lu sampah banget ya bikin joke kayak gitu, ya. Nggak dilarang secara hukum, tapi dibuat nggak usah nonton deh, nggak usah TV nggak ada yang mau nyiarin, bioskop nggak ada yang mau menyiarkan. Tapi nggak usah dibatasin, tapi biarin gitu. Biarin, karena saya percaya kita tuh punya kemampuan yang untuk menilai, memilah secara rasional. Apa termasuk ke kayak value-nya Bang Ade yang membela kebebasan berekspresi itu, bagian dari itu. Itu saya ya. Saya sangat percaya pada arti penting kebebasan berekspresi, ya. Sayanya kalau Anda tanya. Tapi kemudian kan kita hidup di dunia yang tidak ideal. Ya. Saya harus realistis. Kalau sekarang ini kita biarkan yang namanya tadi kan praktek-praktek penodaan agama,
itu berpotensi menimbulkan kemarahan orang, ya. Karena orang kan yang berpikiran seperti saya itu masih sedikit. Umumnya orang dibesarkan tidak dengan cara seperti saya dulu dibesarkan. Jadi bayangkan kalau sekarang ada joke tentang Nabi Muhammad atau gini deh Mel, di mayoritas umat Islam menggambar Nabi Muhammad itu sendiri haram. Jadi lukisan Nabi Muhammad itu haram, ya. Kecuali kalau Anda ke Syiah, ya, ke Iran. Di Iran banyak, karena cara penafsiran, saya ulang lagi nih, penafsiran orang Iran atau Syiah Iran tentang gambar Muhammad tidak seperti penafsiran. Tapi sekarang udah nggak boleh juga. Oh, sekarang udah nggak boleh Bolehnya tuh juga. di abad 13 doang, pas lagi Islamic Golden Age. Justru Pas lagi Islamic Golden Oke. Age itu gambar Nabi itu masih boleh. Setelah itu kayak setelah abad 13 14 udah mulai dihapus-hapusin, disensor-sensorin, terus nggak boleh lagi. Sekarang udah nggak boleh ya. Oke. Tapi ya banyak lukisan Nabi Muhammad asalnya gaya Persia gitu. Karena mereka banyak seniman dari situ. Oke, ya. Saya juga lagi-lagi nggak tahu seperti itu ternyata faktanya, ya. Tapi poin saya adalah bahwa jadi bayangkan gambar Nabi Muhammad aja, padahal gambar yang mengagungkan Nabi Muhammad itu tetap nggak boleh. Apalagi gambar yang ngebecandain Nabi Muhammad. Apalagi bikin video yang menggambarkan Nabi Muhammad tuh pedofilia. Itu akan marahnya luar biasa, ya. Dulu pernah ada orang namanya Salman Rushdie. Salman Rushdie itu bikin Masih ada, buku masih hidup. masih hidup. Dia bukunya Satanic Verse, ya, yang menyenggol muatan Quran, ya, dengan cara Sebenarnya nggak nyenggol muatan Quran. Aku ngontenin itu tuh tapi belum naik. oke. Ya, Tapi sebetulnya pokoknya dia tidak persis mengatakan Al-Quran, tidak persis mengatakan Nabi Muhammad, tapi orang menafsirkan itu sebagai semacam sindiran lah, ya, ejekan lah, mocking lah Nabi Muhammad. Ya, Anda tahu kan kasusnya kemudian terjadi, bahkan seorang penerjemah itu penerjemahnya pada mati. dibunuh, ya. Jadi bayangkan kalau sekarang kita Nggak dibatasin. nggak dibatasi, saya nggak takut sama kebebasan berekspresinya. Yang saya takut gara-gara itu terjadi pembunuhan, terjadi chaos. Jadi sekarang ini saya realistis aja lah. Kita bikin deh batasan di mana, artinya gini, menyatakan menghina agama itu nggak boleh, itu saya terima. Kalau perlu masuk dalam konstitusi kita, ya. Tapi memang menghina itu harus cukup jelas bahwa itu misalnya tadi dilakukan dengan niat yang saya bilang sebagai malicious intent, cruel intention. Didasarkan harus bisa dibuktikan di pengadilan bahwa itu didasarkan pada niat menyengaja untuk menghina, ya. Dan biarkan pengadilan memutuskan, dan pengadilan harus memutuskan dengan cara yang seadil mungkin, ya. Ya misal kasus kayak siapa Lina tadi, ya. Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai niat menyengaja untuk menghina? She was joking at the time, gitu kan. Dia cuma lagi bercanda. Dan itu obvious gitu. Dia bercanda-canda. Ya, pakai akal sehat. Kayak tadi saya katakan, kalau saja orang-orang yang menuduh itu datang dari pesantren yang punya tradisi bercanda itu, akan lebih chill nanggepinnya. Oh ya, dan satu hal yang Anda harus sadar. Yang mengadukan Lina ke polisi itu ada seorang ustadz. Itu sebetulnya bahkan dia menuduh Lina itu menghina atau menodai agama bukan karena Lina baca bismillah sebelum makan babi. Terus karena makan babi? Persis. Jadi si Lina diadukan menghina agama karena makan babi. Sementara dia muslim. Jadi seorang muslim yang makan babi ditafsirkan sebagai menghina agama Islam. Itu kan luar biasa menurut saya, ya nggak bisa diterima lah. Ya. Penjara penuh kalau semua orang Islam yang makan babi dilaporkan. Aduh. Makan babi. Buat saya itu ya pokoknya dosa-dosa lain ya. Dosa-dosa lain. Itu kan level yang makan babi menurut saya sama dengan nggak sholat kan. Ya enggak? Itu urusan pengadilan akhirat ya enggak? Ya udah, kenapa sih orang makan babi harus dihukum masuk penjara? Ya.
biar Tuhan aja yang menentukan kamu itu berdosa atau enggak kan. Itu yang harus kita, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang pembelajaran penting, dan orang mau untuk menerima tadi argumen bahwa ya kalau cuma makan babi misalnya, ya jangan dong diasumsikan sebagai menghina agama kan. Ini sama aja dengan misalnya kasus-kasus apa, Anda ingat barangkali ada sebuah produk rendang yang Oh iya, rendang 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 babi rendang tapi babi. namanya Eh, saya lupa lah ya, Bimbo Bambo gitu ya kan. aku juga pernah ngontenin tuh di Geolive tuh, Ya iya. ya kan, ya bayangin loh, hanya karena itu, ini bahkan nggak ada kaitan sama Islam ini. Bahkan restoran udah tutup waktu itu tuh. Iya, tapi kan itu kan jadi karena dia rumah apa sih? Rumah makan Rumah makan Padang. Padang. Harusnya rendang itu nggak boleh babi. Oke. Ka- Rendang itu harusnya nggak babi. Iya, Terus ada karena orang bikin rendang rendang babi. babi. Nah, itu jadi penistaan Jadi karena penistaan. di Padang itu mereka ada kayak konsep harus sesuai dengan syariat Iya, gitulah. iya, iya. Saya kan aslinya Minang, Oh, tapi iya. dipecat. Kenapa? Kok bisa? Karena ada masyarakat adat yang mengatakan Adi Armando tidak boleh lagi disebut sebagai Minang, ya. Itu kan namanya adat pesani syara, syara Oh ya, pesani itu. bitabullah, ya. Iya. Kalau itu saya tahu banget, ya. Katanya Karena- melanggar itu soalnya Nah, rendang saya babi. melanggar itu. Nah, si rendang itu juga gitu kan. Jadi tafsirannya suka kemana-mana kan. Senasib sama rendang Bang Ade. Saya senasib sama rendang, nggak boleh saya. Jadi gitu. Nah sekarang tadi kan masa makan babi aja, makan babi di TikTok itu menjadi sesuatu yang dianggap menodai atau menista agama, atau makan babi tapi baca Bismillah itu masa dengan sendirinya adalah menodai agama. Itu kan nggak masuk di akal. Karena itu saya harus mengatakan, saya harus membela hak siapapun untuk mengekspresikan pendapatnya. It's not that, atau ini bukan berarti saya setuju sama apa yang dikatakan Lina atau apa yang dilakukan Lina, bukan itu, ya. Saya bisa nggak setuju, saya bisa setuju dengan dia, bisa nggak setuju dengan dia. Tapi saya harus membela hak dia untuk mengatakan itu, menyampaikan itu kepada publik, bikin bercandaan itu kepada publik. Karena bukan substansi konten dianya, tapi kebebasan dia untuk berekspresi. Menurut saya iya, kita harus bela itu. Sebagaimana saya akan membela Mela kalau dituduh misalnya Mela menodai agama nih karena mengundang saya ke sini. Misalnya, saya akan bela Anda untuk membela diri saya. Tapi kan jangan dong apa-apa menodai agama, apa-apa menodai agama. Agama tuh jauh lebih luhur dari itu semua. Tuhan juga, atau bukan Tuhan juga lah. Tuhan is much more powerful, atau bukan powerful, apa ya? Divine, suci, ya besar, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Jadi nggak usah ribet ngebelain Tuhan gitu. Nggak usah ribet urusan makan babi deh. Mendingan ribet ngurusin anti korupsi kali ya, Iya benar, itu lebih konkret. itu jelas itu kerugiannya tuh. Iya. Ini kalau makan babi siapa yang rugi, kan nggak ada yang rugi. Itu kan cuma persoalan mau nggak kamu bertanggung jawab di depan Tuhan nanti, bahwa kamu ketika di akhirat ditanya kenapa kamu makan babi kan. Kalau ditanya, Iya. ya. Tapi kalau ditanya mau nggak kamu tanggung jawab, kamu bersedia nggak menanggung risiko bahwa kamu bisa masuk neraka gara-gara makan babi. Ya kalau dia bilang nggak apa-apa, saya yakin Tuhan saya jauh lebih indah daripada yang Anda bayangkan bahwa dia akan marah dan memasukkan saya ke neraka hanya karena saya makan babi. Ya be it, ambil aja risiko itu. Nggak usah hak itu diambil alih oleh kita di muka bumi. Tapi Bang Ade, kalau misalnya pasal penistaan agama tuh nggak dihapus gitu, tetap diatur pembatasannya, itu bukan yang udah-udah tuh nyerang minoritas ya nggak sih? Nggak selalu menyerang minoritas sih. Saya juga berulang kali dilaporkan ke polisi karena saya dianggap menodai agama. Jadi Padahal Bang Ade pada Islam ya? saya Islam, saya Muslim, saya sholat 5 waktu, harap diketahui oleh Anda dan para penonton ya. Saya puasa di bulan Ramadan ya. Saya pada dasarnya religius, Mel. Ya. Nah, Kayaknya orang-orang kayaknya termasuk saya berasumsi Bang Ade nggak religius malah. Jadi mungkin keislamannya tuh questionable gitu buat audiens. kamu juga? Ya nggak jawab. Enggak, maksudnya Anda juga meragukan Oh saya iya, semua. ya, aku juga punya asumsi kalau Bang Ade tuh nggak religius. Ya itu karena barangkali orang-orang memframe saya
sebagai orang yang tidak religius karena berulang kali saya diadukan atas dasar penistaan agama kan ya. Jadi saya adalah salah satu orang yang menjadi korban nih dari tuduhan-tuduhan penistaan agama. Tapi tetap saya menganggap ya perlu ada di Indonesia ini mengingat jadi gini, kalau di barat itu kan masa Renaissance itu terjadi berapa abad yang lalu kan, sudah berabad-abad sehingga mereka bisa bikin sebuah pertunjukan musik berjudul Jesus Christ Superstar gitu kan, sehingga Jesusnya nyanyi rock ya, ada Bunda Marianya juga ya dengan gaya Pokoknya rockernya, ya anekdot lucu-lucu gitu sih anekdot biasa ya. lucu-lucu atau film-film Dan Brown kalau Mela ingat Zaman dulu ya. enggak Dan Brown yang baru dong, Oh, Dan Brown, waduh. iya iya. Da Vinci Code Iya. itu Itu kan juga sempat dianggap penistaan juga ya. ya sebetulnya kalau itu terjadi sama dunia Islam itu udah pasti penistaan, pasti udah dibakar bukunya, udah mungkin si Dan Brown-nya kalau itu ngomong Islam udah dikejar-kejar ya. Itu kan bicara tentang apa Iya. Tuhan Yesus itu meninggal ketika disalib. Mungkin nggak karena udah lebih mature kan, kayak Kristen kan udah duluan nih, udah 2000-an Exactly, tahun. iya. Kayak Islam kan berarti Bukan 2000-an tahunnya, Mel. Renaissance-nya itu. oh Pencerahannya iya, itu make sense. terjadi pada abad 15. Iya, Ketika iya. orang mulai melihat bahwa kalau kita terus-menerus hidup di bawah doktrin-doktrin yang sangat kaku gitu ya, kita nggak akan maju-maju. Karena itulah pada abad 15 itu orang meninggalkan doktrin-doktrin yang mengukung kehidupan mereka, mengukung rasionalitas mereka, dan terbukti kan akhirnya Kristen maju ya. Islam itu kan justru tadi Mela bilang pernah mengalami golden age ketika barangkali kebebasan berpikir jauh lebih dihargai kan, tapi kemudian mengalami penurunan nih. Nah, ini adalah abad di mana kita baru saja bangkit kembali nih. Setelah, ya kan, kita harus akui bahwa setelah tertinggal sekian abad, dan sekarang barulah, contohnya Indonesia kita mulai itu bangkit kan. Tapi kalau kita lihat Timur Tengah, kan masih ada begitu banyak, masih terus berlangsung kan, persekusi. Masih lebih prematur gitu ya. Siapa kitanya? Sikap beragamanya. Kita. Kalau dibanding lebih prematur mana kita atau yang di Arab sana? Oh, prematur ya nanti tersinggung orang Arab. Kita lebih mature lah, paling tidak gitu aja. Jangan bilang mereka prematur, kitanya yang lebih mature, kita lebih matang daripada, dan kita tidak ingin menjadi seperti negara-negara di banyak negara di Timur Tengah yang penuh konflik. Dan studi Islam juga di Indonesia tuh lebih beragam dan lebih banyak karyanya. Betul. Dan karena orang-orang Indonesia belajarnya kemana? Ke Barat. Iya kan? Kan ahli-ahli Islam Indonesia itu belajarnya justru bukan ke negara-negara Timur Tengah. Tapi saya nggak mau masuk ke isu itu ya. Tapi poin saya adalah kan tadi dikatakan kita kok sepertinya jauh lebih sensitif ya, lebih mudah terprovokasi. Ya mungkin karena memang peradaban Islamnya baru bangkit kembali nih, ya. Kan memang kaum yang lebih beradab, kaum yang lebih dewasa, kaum yang lebih maju, udah nggak akan terbiasa, nggak akan terlalu sensitif untuk dibecandain, diledek gitu ya. Buat dia apa sih gitu ya, kan kita lagi mikirin tentang hal-hal yang lebih penting kan. Ya, kalau cuma ngebecandain makan babi ya kelewatan lo kan. Apakah jilbab itu harus menutup sepenuhnya rambut atau boleh menyisakan sebagian rambut, itu kan kayak buat mereka saya rasa ya, serius kalian masih ngomongin begituan kan gitu ya. Nah, tapi kalau saya realistis, ini emang tahapan diskusi yang masih dibutuhkan gitu. Diskusinya masih terus dibutuhkan. Justru menjadi penting diskusi, menjadi penting bagi kita untuk tidak boleh menghentikan kebebasan berbicara, berekspresi orang. Kita harus terbiasa dengan keberagaman pendapat. Bahkan pendapat-pendapat yang kita tidak sukai, kita harus hormati orang lain untuk berbicara tentang pendapat-pendapat yang tidak kita sukai. Kalau kita hanya mengizinkan orang-orang yang berpikiran sama dengan kita, ya kita nggak akan maju-maju kan. Kita juga di dalam echo chamber jadinya. Echo chamber akan terbelakang terus. Nah, karena itu saya memperjuangkan hak orang untuk secara bebas berekspresi, betapapun, bahkan untuk hal-hal yang saya sebenarnya nggak suka. Tapi kalau misalnya ada orang Islam ngata-ngatain agama minoritas, kayak aman nih.
Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Iya, nggak adilnya itu ya. Banyak tuh. Jadi saya lihat di YouTube gitu ya, ada ulama-ulama yang menggambarkan kesesatan Kristen, Iya, kebohongan Injil dan kayak seterusnya. aman-aman aja Tapi tuh. kok aman ya? Iya. Tapi ada juga sih yang udah ditangkap, ada Yahya Waloni waktu Oh, itu yang nggak tahu tuh. suka ya ditahannya Kayak sebentar, cuma beberapa bulan gitu ya. Tapi kan paling tidak diperkarakan dan dia belajar untuk hidup di penjara hanya gara-gara atau terutama karena dia menghina agama Kristen. ya, pokoknya trade off-nya itu ya, yang minoritas ada risiko. Oh, ya udah, Iya. mendingan jangan. Nih, Saya menyarankan jangan deh. Kalau Anda minoritas, Anda Kristen nih, jangan. cari aman aja ya. Cari aman aja. Kalau orang Kristen menghina agama Kristen masih boleh. Terus Bang Ade sendiri kan beberapa kali dituduh menistakan agama. Emangnya nggak takut gitu nanti bernasib dibui gitu karena Ya ngomong takut apa? lah. Tapi kan gini, kita menjadi tidak takut kalau kita merasa yakin bahwa apa yang kita perjuangkan itu benar. Ya, apa yang saya perjuangkan Bisa saya dipertanggungjawabkan. bisa dipertanggungjawabkan dan itu adalah karena saya Muslim, ya. Jadi sikap saya dilandasi oleh keyakinan saya bahwa saya harus menyebarkan kebenaran dan saya harus menyebarkan kebenaran itu karena perintah Tuhan, ya. Jadi Tuhan menganugerahi saya kepintaran, ya, kecerdasan, kemampuan untuk berbicara, artikulatif, good looking enggak sih ya. Terus Ternyata Bang Ade self drive-nya itu religius ya. Aku tidak religius, menyangka. religius sekali. Saya merasa bahwa kalau saya meninggalkan Legacy. bukan, kalau saya sampai mengabaikan kewajiban saya untuk memperjuangkan kebebasan tadi misalnya, saya justru siap-siap saya ntar di akhirat ditanya, kenapa kamu nggak berjuang untuk kebebasan? Kamu kan saya udah kasih kepintaran, kamu kan cerdas, kamu jago ngomongnya, ya. Kenapa kamu jadi takut? Nah, saya justru takut kalau saya mengabaikan kewajiban saya untuk memperjuangkan kebebasan ini, saya justru masuk neraka. Buat saya neraka tuh tetap mengancam loh. Ternyata Bang Ade takut neraka, guys. Takut ya. Jadi judul ya. Ade Armando Iya, tuh. ada yang takut neraka bagus. Clickbait. Ya udah, berarti segini dulu kali ya Bang ya. Kayak tadi Waduh, kita udah ngomongin banyak tuh dari babi, penistaan agama, kebebasan berekspresi, sampai neraka. sampai Bang Ade takut masuk neraka. Ya. Saya terima kasih Mel, dikasih kesempatan. Makasih Bang Armando udah nemenin aku ngobrol hampir sejam ini. Terus makasih juga teman-teman yang nonton sampai habis. Kalau ada tanggapan atau komentar atau apapun ya komen aja. Terus like dan share kalau suka. Dan subscribe ya. Subscribe channel aku, masih dikit subscribernya. Ntar saya juga kok. Oh, makasih banyak. Dadah.